Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Basis Data, Praktikum 2, akan menjelaskan mengenai progres proyek kami mengenai rancang bangun perangkat lunak akuisisi dan penyajian data plan phenotyping persamaian cabai. Perkenalkan, nama saya Uli Fatimah Nurhaliza dengan NIM G140131024 dan teman-teman saya itu ada Afif Fakhri Muhammad dengan NIM G640131007, Daniela Nur Aisyah Latif dengan NIM G640131041, Muhammad Alif Kolbi dengan NIM G640131084, dan terakhir dengan Mutia Khansa G640131123. Dimulai dari latar belakangnya. Latar belakang dari topik tersebut yaitu produktivitas tanaman cabai di Indonesia yang meningkat tiap tahunnya. Produktivitas tersebut sangat bergantung pada proses persemaian yang merupakan kegiatan penting dalam proses budidaya tanaman yang menentukan hasil akhir tanaman. Persemaian secara tradisional yang digunakan oleh petani atau produsen cabai umumnya ada dua, yaitu menggunakan media tray atau polybag dan menggunakan bedengan sebagai media penyemaian. Oleh karena itu, petani atau produsen cabai umumnya membutuhkan suatu teknologi bernama rumah tanaman dengan sistem plant phenotyping yang dapat mengefisiensikan dan mengoptimasikan proses tersebut. Maka dibuat suatu perangkat lunak untuk plant phenotyping terhadap semaian cabai atau Sepsicum annum L yang dapat memotret, memproses, dan menampilkan data citra serta teruji secara fungsional dan kelayakannya sebagai sebuah perangkat lunak berbasis web bernama Greenhouse IPB University. Berikut ada proses bisnis atau user recruitment-nya. Dimulai dari prosesnya, pendaftaran akunnya, memasukkan data-data akun, lalu menambahkan lokasi persemaian, dilanjut dengan pengaturan tata letak persemaian atau layout, dilanjut lagi dengan penempatan kamera, dilanjut dengan pengambilan gambar, pemrosesan citra, dan menganalisis sehingga mendapatkan hasil analisis, lalu diakhiri oleh akhir proses dan selesai. Baik, selanjutnya untuk fungsi dan query yang digunakan dalam aplikasi ini ada pertama itu pemberian hak akses. Fungsi ini digunakan oleh admin yaitu untuk pemberian akses insert, update ataupun delete pada user-user pengguna aplikasi tersebut. Lalu di sini ada query-nya yaitu grant select menggunakan insert, update atau delete tergantung pemberian aksennya on users to public. Inputnya itu select, insert, update, delete, dan target pengguna, lalu outputnya itu hak aksesnya berhasil diberikan kepada pengguna umum. Lalu ada data entry, yaitu fungsi yang digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem ataupun instansi-instansi baru ke dalam sistemnya. Query-nya itu salah satunya untuk memasukkan data ke dalam tabel users, itu contohnya insert into users, dengan atribut-atributnya disebutkan semua, lalu values-nya yaitu data yang instansi data pengguna yang akan dimasukkan ke dalam tabel user tersebut. Lalu ada data update, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengedit informasi pengguna yang sudah ada di dalam sistem database-nya. Query-nya yaitu menggunakan query update users set, misalnya untuk mengedit nama user dan passwordnya menjadi nama tersebut yaitu Budi S, dan passwordnya itu new passwordnya where menggunakan primary key dari tabel entitas tersebut di user ID kedua misalnya. Lalu ada data deletion, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghapus instansi yang ada di tabel entitas tersebut dari sistem database. Menggunakan query delete from users, di mana where user ID sama dengan 5. Itu berarti ini user itu tabelnya, dari tabelnya, kemudian yang di delete mau instansi dengan primary key-nya yang berapa. Kemudian lanjut ada data queries, itu yang untuk menemukan semua lokasi dengan jenis tanaman tertentu dengan query-nya yaitu select untuk menampilkan itu lokasi ID, nama fasilitas, dan deskripsi fasilitasnya. From tabel lokasi dengan join tanaman on di lokasi ID sama dengan lokasi ID. Sepertinya ini ada kekurangan pada selectnya yaitu misalnya tanaman ET, nama tanamannya atau dan jenis tanamannya, tapi ini tidak tertulis karena kesalahan tadi saat insert. Lalu where jenis tanaman sama dengan jenis tanaman tertentu kita input, misalnya mau cabai rawit gitu. Nanti akan menampilkan tabel daftar lokasi dengan jenis tanaman yang diinputnya. Lalu ada data queries, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengidentifikasi jumlah tanaman setiap lokasi. Dengan query-nya itu select, menampilkan lokasi ID-nya, nama fasilitasnya, dan luas fasilitasnya, lalu count untuk jumlah tanamannya, itu nanti ditampilkan from tabel lokasi, join dengan tabel tanaman, on L lokasi ID sama dengan T lokasi ID. Digrupkan karena ini count, jadi ini grupkan untuk semua select yang sebelum yang bernilai tunggal gini. Lalu ada data queries selanjutnya yaitu data queries yang menampilkan semua foto yang diambil di lokasi tertentu, lalu akan diurutkan berdasarkan tanggalnya. Itu menggunakan query select foto ID, nama foto, tanggal foto, waktu foto, layout ID, kemudian diambil dari tabel foto, lalu diorder atau diurutkan berdasarkan tanggal fotonya, mau ascending atau descending. Lalu selanjutnya untuk implementasi contoh fungsi dan query-nya ke dalam aplikasinya, ada entry data yang tadi itu untuk memasukkan data pengguna baru, data lokasi, layout, kamera, foto, dan tanaman. Kemudian ada pengharuan atau penghapusan data, yaitu yang tadi update dan delete-nya untuk memperbarui atau menghapus informasi tentang semua entitas-entitasnya seperti lokasi, tanaman, kamera, foto, data pengguna, data layout, gitu.
Lalu ada query data seperti tadi, mengidentifikasi jumlah tanaman di setiap lokasi, menampilkan semua foto yang diambil di lokasi, lalu diurutkan berdasarkan tanggal, lalu menemukan semua lokasi dengan jenis tanaman tertentu, termasuk detail kamera. Baik, di sini adalah IR diagramnya, bisa dilihat dengan relationnya. Mungkin boleh langsung next slide untuk penjelasannya. Baik, untuk penjelasannya, untuk tabel user dan lokasi, di sini tabel lokasi memiliki foreign key user ID untuk merujuk ke user dengan hubungannya itu adalah one to many. Jadi, lebih jelasnya satu user dapat memiliki atau mengelola satu sampai beberapa lokasi budidaya cabai. Untuk lokasi dengan tanaman dan kamera, tadi dapat dilihat bahwa tabel lokasi itu memiliki one to many dengan tanaman dan kamera. Jadi, dari satu lokasi budidaya bisa memiliki satu sampai banyak tanaman dan kamera. Sedangkan untuk layout dan tanamannya sendiri memiliki untuk di tabel layout memiliki tanaman ID sebagai foreign key ke tanaman, jadi menunjukkan tanaman spesifik di setiap layout. Hubungan ini juga one to many, maksudnya adalah satu jenis tanaman bisa berada di satu sampai banyak layout. Dan terakhir adalah foto dan layout. Di sini tabel foto memiliki layout ID sebagai foreign key ke layout untuk menandakan setiap foto itu diambil di layout tertentu. Dengan hubungannya adalah one to many dari layout ke foto. Jadi satu layout bisa memiliki satu sampai banyak foto. Boleh next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke perancangan logika moja relasi. Jadi untuk di project kita, strong entity-nya itu user, lokasi, kamera, tanaman, layout, dan foto. Karena semuanya mempunyai primary key. Sedangkan untuk weak entity-nya tidak ada. Lalu untuk one to many binary relationship, itu ada user dengan lokasi, lalu ada lokasi dengan kamera, lokasi dengan tanaman, tanaman dengan layout, dan layout dengan foto. Untuk one to one binary relationship tidak ada. Untuk superclass atau subclass juga tidak ada. Dan untuk many to many binary relationship juga tidak ada. Dan terakhir tidak ada multi value attribute. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke database 1NF atau first normal form. Jadi pada first normal form ini kita akan menghilangkan atribut yang punya nilai multi value. Karena atribut-atribut yang kita gunakan tidak ada yang mempunyai multi value, maka pada database 1NF ini masih sama seperti unnormalized. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk database 2NF, yaitu second normal form, kita akan menghilangkan ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial sendiri itu maksudnya atribut-atribut non-key itu harus berhubungan dengan primary key-nya. Nah, untuk entitas sendiri setelah dibuat 2NF akan menjadi 6 entitas. Itu ada entitas user, lalu ada tanaman, kamera, layout, lokasi, dan foto. Boleh dilanjut. Nah, pada database 3NF, kita akan menghilangkan ketergantungan transitif. Jadi, nggak boleh ada atribut-atribut non-key yang bergantung kepada atribut non-key lainnya. Bisa kita lihat pada entitas pik budidaya, di situ ada pik budidaya nomor telepon. Di situ dia bergantung pada pik budidaya nama. Oleh karena itu kita harus buat tabel entitas baru bernama pik budidaya dengan pik budidaya ID sebagai primary key-nya dan tanaman ID sebagai foreign key dari entitas asalnya. Itu dari entitas tanaman. Begitu juga dengan pik fasilitas yang punya primary key-nya pik fasilitas ID dan foreign key-nya dari lokasi ID. Yang terakhir juga ada entitas yang baru dari hasil 3NF yaitu foto detail yang punya primary key-nya foto ID dan primary key foto detail ID dan punya foreign key-nya foto ID. Oke, sambil alih kita akan melakukan demo untuk tabel yang ada constraint-nya yang harus lihat atribut yang pakai constraint kita lihat. Oke, ya, kita di sini sudah punya database untuk greenhouse ya. Di sini ada beberapa dan di sini kita punya beberapa constraint. Yang pertama adalah di user ID pada tabel user bahwa user ID ini harus primary key, yang artinya dia harus unik dan tidak boleh nol, tidak boleh kosong. Tidak hanya itu, nama user juga tidak boleh kosong. Mari kita lihat ya. Contoh data yang memenuhi dan tidak memenuhi. Ini data yang pertama ya. Ya. Kalau kita lihat di sini kita berhasil untuk memasukkan data yang pertama dikarenakan sudah memenuhi format yang diinginkan. Sementara data kedua kita mengalami error karena user ID pada data ini memiliki user ID yang sama, ini satu. Selanjutnya yang ketiga kita lihat ya. Dia juga mengalami error. Kenapa demikian? Karena nama user pada data ini adalah nol, yang mana seharusnya tidak boleh nol ya. Kita lihat. Kemudian yang data terakhir adalah data yang benar juga. Lalu kita lihat juga bahwa di tabel tanaman, ya, tanaman ID adalah primary key, berarti sama halnya dengan user ID, dia tidak boleh kosong dan tidak boleh sama. Tanggal semai kita buat adalah kalau ketika kita kosongi, maka dia otomatis mengisi current date. Apa? Tanggal saat ini. Ya. Kemudian kita lihat saja ilustrasinya. Ya, kalau kita lihat di sini, tanggalnya adalah tidak kita isi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat datanya, nah, mana tanaman? Ya. Ya, kalau kita lihat tanggal panen, mana? Bakal tanggal semuanya bakal hari ini gitu ya. 2024 10 29 gitu. Selain itu kalau kita lihat ya di kamera kita punya beberapa constraint juga yang mana kamera ID harus primary key, tidak kosong dan tidak boleh sama.
Kemudian kita lihat bahwa height dan weight-nya atau tinggi dan beratnya harus bilangan positif. Yang jelas tinggi dan berat dan mungkin bilangan negatif. Gitu. Gitu kurang lebih. Selanjutnya. Selanjutnya akan dilakukan demo eksekusi query untuk SQL dasar dan join antara dua tabel. Bentar. Ini data-data tabel-tabelnya sudah dimasukkan ke dalam database. Lalu ini ada query untuk penambahan datanya. Kita misal ingin execute. Ini berarti sudah dimasukkan ke dalam tabel users. Dari refresh akan muncul. Lalu selanjutnya untuk tadi update data, ini ada di sini. Itu nanti akan mengedit nama user dan password pada user ID kedua. Jadi nanti akan berubah di user ID kedua. Ini. Lalu selanjutnya yaitu query penghapusan data. Kita execute aja. Nanti akan mendelete user ID yang kelima. Jadi kehapus. Kemudian salah satu SQL dasarnya kita akan men-select user ID, nama user, tanggal dibuat, dan mengurutkannya berdasarkan tanggal dibuatnya. Berarti ini akan diurutkan dari yang awal dibuat sampai akhir dibuat. Kemudian selanjutnya untuk join, kita akan menggunakan tabel tanaman dan tabel lokasi, makanya kita akan insert dulu data-datanya sehingga bisa dijalankan. Ini ada error, makanya kita coba ini aja. Di eksekusi join, itu ini karena ada error, sebentar. Untuk demo eksekusi join itu ada ini men-select tanaman ID, jenis tanaman, varietas tanaman, populasi, lokasi ID, nama fasilitas, deskripsi fasilitas dari tabel tanaman dan dijoinkan dengan tabel lokasi dengan T lokasi ID sama dengan L lokasi ID. Terus where T jenis tanaman sama dengan cabai rawit. Jadi kita nanti akan menampilkan data-data yang jenis tanamannya itu cabai rawit. Nanti di sini nanti akan muncul semua yang cabai rawit kalau kita menginsert datanya. Oke. Lanjut ke constraint. Oke, untuk rencana penggunaan constraint belum kami seperti yang tadi dilakukan demonya pada kolom user itu ada constraint-nya di primary key dan ada not null, di mana itu user ID harus selalu diisi dan harus unik. Nah, not null seperti nama user itu nggak boleh kosong. Lanjut di tanaman itu ada constraint default, di mana kalau jika tidak diisi akan terisi otomatis terisi tanggal sekarang sebagai defaultnya. Dan terakhir ada di kolom kamera, tabel kamera itu cek, di mana kayak ngecek apakah height itu tingginya harus lebih dari 0 dan weight-nya harus lebih dari 0. Ya tidak ada yang tingginya negatif atau beratnya negatif ataupun 0. Sekian untuk constraint-nya. Oke, lanjut ke view. Beberapa view yang di dalam proyek kami itu ada lokasi kapasitas tinggi yang digunakan untuk mengevaluasi lokasi dengan kapasitas tanaman yang tinggi, sehingga memungkinkan pengelolaan sumber daya dan uang lebih baik karena untuk memprioritaskan lokasi dengan kapasitas tanaman yang tinggi. Dalam query ini di create view lalu di select join tanaman dengan lokasi dengan syarat jumlah tanamannya itu lebih dari 50. Kemudian ada view tanaman siap panen. View ini bisa dievaluasi tiap bulan untuk melihat tanaman yang mendekati masa panen dan mempersiapkan proses panen atau perawatan tambahan. Makanya dalam query ini ada ini create view tanaman siap panen, lalu ada syarat dative where dative dari tanggal panen ke current date itu kurang dari sama dengan 30, sehingga yang kurang dari sebulan masa panennya, siap panennya. Lalu view untuk foto terbaru yang dapat digunakan untuk mengevaluasi foto-foto terbaru sehingga memudahkan pemantauan perkembangan tanaman untuk mingguan. Lalu ini ada query-nya create view foto terbaru di mana where tanggal foto itu lebih dari sama dengan date kurang current date dengan interval 7 day yaitu seminggu. Lalu ada user multilokasi yang view-nya bisa dievaluasi untuk pengguna yang mungkin perlu dukungan tambahan karena mengelola lebih dari satu lokasi persemaian. Ini ada create view dengan syarat join antara tabel user dengan tabel lokasi, digrupkan ini user ID dan nama user dengan jumlah lokasi dengan count lokasi ID itu lebih dari 1. Baik, untuk penggunaan trigger sendiri pada tabel tanaman di sini, SQL create trigger ini after update tanggal panen. Jadi tujuannya itu trigger digunakan untuk jaga informasi mengenai status tanaman. Jadi kalau udah tanggal panen menjadi siap panen, setelah tanggal panen nantinya ditetapkan. Untuk tanaman lagi ada create trigger before update tanaman. Digunakan untuk mencatat tanggal dan waktu terakhir update data tanaman supaya memudahkan pemantauan data pada tanaman. Di sini sebelumnya ini pakai after, yang kedua ini pakai before trigger. Untuk yang lokasi di sini menggunakan trigger jenis yang before dengan namanya before insert update lokasi. Trigger ini digunakan untuk memastikan data luas lokasi bernilai positif agar sesuai pada constraint sebelumnya itu lebih dari 0. Baik,
udah selesai. Mungkin sekian kelompok penjelasan proyek dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ini bisa di ke depan aja. Terima kasih.